Oke, semuanya sebelumnya perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Putri ini dari program studi Rekayasa Sekolah dan Terpadu akan mempresentasikan hasil kerja saya dan di mata kuliah korban lingkungan. Sini saya akan mempresentasikan terkait SMAKOM Sistem Smart Water Management atau SMAWS Kampung yang disusun oleh saya sendiri yang Azhara Putri ini. Kemudian latar belakang pada uh, hasil lakom ini yaitu hasil lakom untuk Sungai Westampung ini yaitu Sungai Westampung merupakan sumber utama irigasi di daerah Lampung, uh, yang dimana tantangannya terdapat fluktuasi debit air dan kebutuhan dalam distribusi. Kemudian untuk hasil lakom ini atau Electronic System Informasi Data dan Layanan Command Center, di sini hadir sebagai solusi smart water management menggunakan teknologi IoT untuk memantau dan mengatur aliran air secara real time. Sistem ini memastikan distribusi air yang efisien dengan pintu air otomatis dan kontrol jarak jauh untuk mengurangi pemborosan dan konflik antar petani. Hasil lakukan juga membantu memitigasi risiko kekeringan atau banjir, mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Kemudian yang pertama, smart water management ini adalah sistem pengelolaan air yang memanfaatkan teknologi canggih seperti IoT, data analitik, dan otomasi yang dimana untuk monitor dan mengatur distribusi air secara efisien. Dengan memanfaatkan data yang real time mengenai kondisi air, sistem ini dapat mengoptimalkan aliran air melalui pintu otomatis, mengurangi pemborosan, dan memastikan distribusi yang adil. Platform digital memungkinkan pemantauan jarak jauh dan peringatan dini untuk mengatasi masalah seperti kekeringan atau banjir. Tujuan utama dari smart water management ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, mendukung pengelolaan berkelanjutan, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian education-nya yaitu terkait sungai Cikampek ini sangat penting ya, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan. Sungai West Kampung ini mendukung kehidupan masyarakat, yaitu melalui pertanian, kebutuhan domestik, dan ekonomi perairan. Oleh karena itu, edukasi untuk um, konservasi air, pengelolaan limbah, dan hilirisasi di daerah aliran air sungai ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas air dan mencegah erosi. Masyarakat juga perlu untuk memahami dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi debit air serta pentingnya teknologi seperti aset ini untuk mengoptimalkan distribusi air yang secara efisien. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai juga dan partisipasi dalam program konservasi sangat penting untuk keberlanjutan sungai Wisconsin. Kemudian dalam survei dan investigasinya itu yang pertama bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi air, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat. Langkah pertama itu mengukur debit dan kualitas air, serta memetakan daerah aliran sungai untuk memahami potensi erosi dan dampak perubahan iklim. Kemudian melakukan evaluasi terhadap infrastruktur irigasi yang ada. Setelah itu mengumpulkan data cuaca dan wawancara dengan petani juga untuk memahami kebutuhan mereka. Teknologi yang digunakan ini yaitu sensor IoT, platform cloud yang akan dipilih berdasarkan analisis infrastruktur digital yang tersedia. Kemudian analisis dampak lingkungan sosial juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini diterima dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil investigasi ini, rencana implementasinya sistem akan disusun termasuk anggaran dan sumber pendanaan yang tepat. Selanjutnya, desain untuk smart water management ini selanjutnya desain dalam sistem smart management ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi air, mengurangi pemborosan, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Desain yang pertama, komponen utamanya itu ada sensor IoT, pengumpulan data, dan platform dan kontrol otomatis. Lalu dalam rencana implementasinya ada fase pertama itu penilaian dan perencanaan, fase kedua ada desain dan pemasangan, ketiga ada pengujian dan kalibrasi, lalu ke fase keempat ada pelatihan dan implementasi, fase kelima ada pengoperasian penuh. Kemudian land acquisition atau proses akuisisi lahannya itu
Langkah-langkah melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi lokasi untuk pemasangan sensor, pintu air otomatis, dan saluran irigasi. Kemudian yang kedua ada negosiasi dengan pemilik tanah untuk pembelian atau perjanjian sewa lahan yang dibutuhkan. Kemudian ada pembebasan lahan, yang itu di mana untuk menyusun dokumen hukum dan melakukan proses legalisasi pembebasan lahan sesuai aturan. Kemudian ada manajemen dampak, yang di mana untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial untuk memastikan proyek tidak merugikan masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan pemeliharaan, di sini untuk mengawasi penggunaan lahan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan selama proyek berlangsung. Proses ini bertujuan untuk memastikan akuisisi lahan yang adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan proyek. Kemudian yang ada proses konstruksi. Proses konstruksi dalam sistem water management ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada persiapan lokasi, yaitu untuk pembersihan lahan dan penyediaan akses untuk infrastruktur ini, kemudian pemasangan infrastruktur atau pemasangan sistem water management ini dengan memasang sensor IoT dan membangun saluran irigasi. Kemudian yang ketiga ada sistem komunikasi dan data, di mana ada instalasi perangkat komunikasi nirkabel dan juga pemasangan data logger. Terus ada pengujian sistem, pelatihan daya implementasi, dan pemeliharaan dan pemantauan. Proses konstruksi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang efisien dan pengelolaan air yang optimal. Kemudian ada operation dan maintenance. Operation dan pemeliharaan sistem water management di West Kampung ini terdapat pertama ada operasi sistemnya itu memantau data sensor secara real time untuk pengaturan aliran air, kualitas air, dan kelembapan tanah. Kemudian menyesuaikan distribusi air secara otomatis berdasarkan data berpengaruh dari sensor. Kemudian pemeliharaan sistem ini ada melakukan peran rutin secara pada sensor, pintu air atau otomatis dan saluran irigasi. Yang kedua ada memastikan sistem komunikasi dan platform cloud berfungsi dengan baik. Yang ketiga mengupdate perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjaga kinerja sistem. Operasi dan pemeliharaan yang efektif memastikan sistem berjalan optimal dan berkelanjutan. Lalu kesimpulan dari sistem ini yaitu merupakan solusi sistem water management ini merupakan solusi pengelolaan air berbasis teknologi cerdas untuk Sungai West Kampung, yang dimana tujuannya itu untuk mengoptimalkan distribusi air secara efisien, mengurangi pemborosan serta mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pengelolaan air melalui pertama ada teknologi IoT, yang kedua ada kontrol otomatis, lalu yang ketiga ada edukasi masyarakat, yang keempat rencana implementasi bertahap, yang kelima pengelolaan berkelanjutan. Sistem water management ini diharapkan mampu untuk mengurangi konflik penggunaan air antar petani, memitigasi resiko kekeringan atau banjir, serta mendukung pertanian dan ekosistem yang baik di wilayah Sungai Muskam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.